Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada hari ini Persekutuan Doa Pentakosta tahun 2020 pada hari yang ketiga, di mana kita akan belajar tema karunia kehancuran. Pengalaman yang begitu pahit, tetapi juga kita akan melihatnya sebagai karunia di mana Allah bekerja di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami. Oleh rahmat kesetiaan-Mu, kami boleh kembali di rumah masing-masing bersekutu bersama, menikmati hadirat-Mu dan menerima firman kebenaran-Mu. Kami melanjutkan persekutuan doa Pentakosta kami, di mana hari ini kami ingin belajar pengalaman kehancuran yang meremukkan, bahkan menghancurkan berkeping-keping. Tetapi biarlah pengalaman seperti itu sekalipun tidak menaklukkan kami, tetapi kami tetap boleh menghayati, dan di sanalah Engkau turut bekerja untuk membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Maka Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita karunia kehancuran. Tetapi saya ingin mengawali renungan kita justru dari pengalaman gambaran tempat kita. Iya, rumah. Rumah memang tempat kita berlindung. Rumah tempat kita dengan anggota keluarga berkumpul. Tetapi juga ada satu fungsi yang lain, bahwa rumah juga adalah tempat kita menyimpan. Banyak hal-hal berharga yang kita miliki, kita simpan. Kendaraan berharga kita simpan, benda-benda berharga kita simpan, surat-surat berharga pun juga kita simpan. Tetapi persoalannya ternyata meski kita simpan, tidak semua itu penting untuk kita simpan. Terkadang banyak barang yang akhirnya memenuhi rumah kita padahal sama sekali tidak penting, bahkan sama sekali tidak berguna. Mungkin baju kesayangan yang sudah tidak bagus lagi, sudah tidak cukup, itu pun masih disimpan. Apa akibatnya? Rumah menjadi penuh, rumah menjadi sesak, bahkan sampai rumah tidak nyaman lagi ditinggali. Karena terlalu banyak barang, karena kita tidak mau untuk membuang yang sejatinya sudah tidak penting dan tidak berguna lagi. Itu yang mau saya gambarkan tentang kehancuran. Ibarat hidup kita begitu sesak begitu, sehingga apa yang keluar dari hidup kita pun bukan sesuatu yang baik. Karena kita menyimpan kehancuran, yaitu pengalaman kepahitan, pengalaman kegagalan demi kegagalan. Semua itu masih kita ingat terus-menerus, memenuhi hidup kita, dan kita mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Ibaratnya kita menyimpan sampah, juga yang keluar pun sesuatu yang tidak baik, tidak sehat, dan tidak sedap. Mengapa kita masih terus mengingat pengalaman-pengalaman kehancuran, kegagalan, dan kepahitan? Satu, karena sejatinya kehancuran itu begitu menguasai kita, memenuhi hidup kita. Padahal tidak berguna, tidak penting, tetapi begitu penuh dan sampai menguasai kita. Kedua, juga karena sejatinya kita belum sepenuhnya menerima. Hati kita terus bertanya, mengapa hancur, mengapa gagal, mengapa ada kepahitan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat kita belum menerima. Lalu kita menyalahkan kondisi, lalu kita menyalahkan orang lain, bahkan kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri. Hingga akhirnya yang ketiga, kehancuran
menjadi sumber kita mengasihani diri kita sendiri. Kita sudah merasa tidak punya kekuatan untuk memulai lagi. Kita mengasihani diri bahwa seakan-akan kita yang paling menderita di dunia ini. Benar, ada pengalaman di mana semua hancur, remuk. Ada pengalaman kita benar-benar gagal dan pahit. Tetapi sejatinya itu pun karunia. Pertama, itu adalah karunia bahwa tidak semuanya harus kita simpan dalam hidup. Terkadang ibarat buah itu keluar dari pohon, tidak jatuh dari langit. Maka buah rasanya, kualitasnya tergantung dari pohon. Demikian buah hidup pun tergantung dari hidup kita. Lihat dalam hidup kita apa yang kita simpan, yang tidak penting, yang tidak berguna. Saatnya kita singkirkan, saatnya kita buang. Tuhan menghancurkan kegagalan, kepahitan dalam hidup supaya semua itu bisa diangkat, disingkirkan, dan harusnya kita lebih leluasa. Tetapi persoalannya masih terus-menerus kita ingat. Baiknya kita berdoa, baiknya kita berharap supaya Tuhan mengaruniakan hikmat. Kehancuran harusnya membawa keleluasaan, bukan membawa kepahitan. 2. Kehancuran juga mengajarkan sebuah karunia, yaitu proses. Bagaimanapun yang namanya luka itu cepat, sembuh itu lama. Bagaimanapun menghancurkan itu juga cepat, membangun itu lama. Maka yang membuat kita tidak mau membuang kita karena tidak mau mengawali proses kembali. Kita tidak mau diproses oleh Tuhan, lalu kita hanya ada kepahitan dan kegagalan. Tetaplah berproses, karena dalam kehancuran Tuhan menghendaki ada sebuah proses baru yang harus kita lewati. Tetapi yang ketiga dan yang terakhir, inilah penghiburan kita. Tuhan tidak pernah menghancurkan untuk membinasakan. Percayalah apa yang telah dihancurkan oleh Tuhan. Itu karena memang Tuhan menghendaki perombakan, bukan sekedar renovasi. Tuhan memang sengaja menghancurkan karena Tuhan memang ingin membangun sesuatu yang baru, yang lebih kokoh, yang lebih kekal, bukan yang fana. Maka saat kita hancur adalah saat kita datang kepada Allah untuk membuang yang tidak penting. Saat kita hancur, saat kita siap diproses oleh Allah, bahkan menyerahkan kendali pada Allah untuk membangun hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah menghancurkan dan meninggalkan. Karena murkanya pun tidak untuk selama-lamanya. Tuhan menghancurkan untuk membangun yang jauh lebih baik, lebih sempurna, dan lebih kekal. Sekarang yang paling penting, masih hidup kita dipenuhi kesesakan. Sekarang coba bertanya apa yang keluar dalam hidup kita. Kepahitan, kegagalan, kehancuran. Itu semua harus dibuang. Tuhan akan merombak. Tuhan akan memperbaiki dan membangun hidup kita dalam kehidupan yang baru dan yang kekal. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kini kami sadar apa yang keluar dalam kehidupan kami sejatinya adalah apa yang berasal dalam diri kami. Ketika begitu banyak kegagalan, kehancuran, dan kepahitan, kami tidak pernah membuahkan kebaikan. Yang keluar adalah keburukan, kesakitan, kepahitan yang justru tidak memberkati sesama kami. Engkau mengizinkan kehancuran supaya hal-hal yang tidak penting itu Engkau ambil dan kami boleh leluasa. Engkau membawa kehancuran dalam kehidupan kami
sebab Engkau ingin mengambil bagian dalam memproses kehidupan kami. Dan pada akhirnya kehancuran pun menjadi karunia, karena Engkau sendirilah yang akan merombak dan membangun kembali kehidupan kami seturut dengan rancangan-Mu. Maka betapapun kami hancur, pahit dan gagal, biarlah berbuahkan kelegaan. Biarlah berbuahkan kami membuang hal-hal yang tidak penting, yang harusnya tidak kami simpan dan kami ingat. Dan biarlah akhirnya kami melihat sebuah proses Engkau membangun diri kami menjadi pribadi yang baru, yang bijak, yang berhikmat, yang dibangun lebih kokoh di atas kehancuran yang fana dan yang tidak kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Putra Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.